Sekjen PDIP Hasto Kristianto saudara menyindir sosok bakal capres lain yang disebutnya iri dengan bakal capres Ganjar Pranowo. Hal ini disampaikan Hasto melalui pantun yang dibacakan di acara konsolidasi PDIP DKI Jakarta di GBK Senayan hari ini. Membacakan pantun, buah semangka menawan hati, dimakan enak badan pun berseri. Pak Ganjar Pranowo pemimpin sejuta prestasi, berdiri tegak memimpin kemajuan negeri. Itu pesan. Karena ada yang mengklaim dekat sama Presiden Jokowi. Padahal inilah kesejatian bahwa yang namanya Presiden Jokowi dan kemudian Pak Ganjar satu kesatuan. Di hadapan relawan Jokowi, bakal Capres 2024 yang diusung PDIP dan P3 Ganjar Pranowo menyerukan relawan dan partai politik gotong royong memenangkan Pilpres. Dalam acara deklarasi relawan Jokowi dukung Ganjar Sabtu kemarin, Ganjar menegaskan dua kekuatan besar antara partai politik dan relawan wajib bersatu. Ganjar juga meminta parpol dan relawan bergotong royong menggalang kekuatan memenangkan kontestasi pemilu. Kekuatan relawan yang sangat dahsyat. Dua komponen kekuatan yang secara elektoral bergotong royong, berkolaborasi menuju satu tujuan untuk memenangkan Pilpres itu. Dan sekarang seluruh relawan berkumpul kembali untuk kita membawa agenda yang sama untuk kemenangan Pilpres di 2024. Sekjen PDIP menyindir sosok bakal capres lain yang disebutnya iri dengan bakal capres Ganjar Pranowo. Hal ini disampaikan Hasto melalui pantun yang dibacakannya di acara konsolidasi PDIP DKI Jakarta di Gelora Bung Karno. Apa yang dimaksud pantun dari Hasto dan siapa yang bakal calon lain yang dimaksud ini kita akan bahas sore hari ini bersama dengan politisi PDIP Deddy Sitorus, Ketua DPP. Maksud kami adalah politisi dari Partai Gerindra, Andre Rosiade, dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Saya ke Bang Deddy dulu. Bang Deddy, jadi siapa sih yang dimaksud oleh Pak Sekjen baca pres lain iri dengan kedekatan Pak Jokowi dan Pak Ganjar? Ya itu kan puisi ya, puisi kan untuk bikin ger suasana gitu. Jadi saya kira tidak ada maksud menyindir satu calon lain gitu. Satu atau dua atau tiga. Tapi kan tadi jelas disebut baca pres lain ini kan ada tiga nih. Ada selain Pak Ganjar kan ada Pak Prabowo, ada Pak Anies. Kalau Pak Anies kayaknya nggak mungkin. Kalau yang dimaksud paling deket ya Pak Prabowo. Calon kan kalau cuma calon kan lebih dari tiga lah. Masih ada Pak Erlangga gitu ya kan nyalon juga gitu walaupun belum disebutkan. Tapi mari kita pahami itu dalam konteks sebuah suasana yang dihadiri ribuan orang supaya ger gitu ya, supaya segar dengan pantun gitu ya. Dan saya kira juga apa yang mau disampaikan oleh Mas Hasto adalah bahwa kan selama ini terkesan bahwa Pak Ganjar dan Pak Jokowi itu kan berjarak, tidak satu kesatuan gitu. Jadi Mas Hasto ingin menyampaikan bahwa ya nanti kalau udah kelihatan deket ngiri deh kira-kira gitu. Oke, Bang Andre, kalau disebutnya PDIP ini hanya candaan aja, gurauan aja. Kalau dari Gerindra sendiri merasa tersindir nggak sih baca pres yang dimaksud Pak Sekjen PDIP? Ya enggak lah, ngapain tersindir kan? Kan Pak Prabowo nggak pernah iri dengan Mas Ganjar. Apalagi kan Pak Prabowo selalu menyampaikan di berbagai tempat bahwa Mas Ganjar, Mas Anies adalah putra-putra terbaik bangsa. Yang punya niat yang sama dengan Pak Prabowo untuk membangun dan memperbaiki bangsa. Kan menjadi calon presiden itu kan disampaikan oleh Pak Prabowo ini Mbak. Bahwa beliau dalam forum MNC yang terakhir beliau menyampaikan Indonesia itu harus punya demokrasi yang khas. Demokrasi yang khas itu apalah? Demokrasi ciri khasnya Indonesia, yang demokrasi kita tanpa perlu gontok-gontokan, tanpa perlu sikut-sikutan, tanpa perlu jelek-jelekan. Cukup kita fokus
adu program dan adu gagasan. Dan kedekatan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu betul-betul karena kinerja ya, begitu ya, bukan ada maksud ya, di balik. Dan juga Pak Prabowo sudah menyampaikan Mas Ganjar dan Mas Anies selain putra-putra terbaik bangsa, juga Pak Prabowo menyampaikan beliau adalah Mas Anies dan Mas Ganjar itu sahabat-sahabat Pak Prabowo. Jadi kita nggak usah ribut. Jadi kami terus terang nggak merasa tersindir karena Pak Prabowo hubungannya baik dengan Bu Mega, hubungannya baik dengan Mas Ganjar, dengan Mas Anies. Jadi saya tentu tidak bisa mengomentari urusan internalnya PDI ya. Kami saling menghormati gitu. Karena Pak Prabowo punya prinsip, kita ini keluarga besar Indonesia. Kita boleh beda pilihan, boleh beda calon presiden, tapi kebersamaan kita sebagai anak bangsa harus kita jaga. Karena pemilu 2024 adalah pemilu yang riang dan gembira. Oke, kalau gitu, Mas Toto, kalau misalnya Pak Prabowo dan Gerindra ini nggak merasa tersindir dengan sindiran pantun dari Pak Sekjen PDIP Pak Hasto, kalau misalnya PDIP sendiri, sebenarnya ini maksudnya apa sih di balik pantunnya Sekjen PDIP? Iya, kalau sebenarnya Kompas yang sudah bisa menjawab ya, dengan pilihan narsum hari ini ada PDI Perjuangan dan Gerindra, artinya Kompas meraba bahwa ini adalah sindiran dari Mas Hasto kepada Pak Prabowo misalnya gitu ya. Tetapi apakah itu salah? Rabaan itu tidak juga, karena kalau kita berbicara mengenai persepsi ya, ketika melihat siapa sih sosok yang diidentikan tanda kutip direstui oleh Jokowi, di antara 3 nama yang memang selalu memuncaki hasil survei, memang ada 2 nama di situ, ada Mas Ganjar, ada Pak Prabowo. Dan kenapa kemudian juga rabaan itu lebih spesifik ke Pak Prabowo, selain karena beberapa simbol yang diberikan oleh Pak Jokowi, baik Mas Ganjar ataupun Pak Prabowo, memang dari Pak Prabowo sendiri saya tidak tahu seperti beberapa hal yang ditunjukkan secara eksplisit, misal billboard yang dipasang, saya tidak tahu betul tidak itu dari Gerindra, misalnya belakangan muncul wajah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bersama-sama, dan saya pikir ini kan sulit untuk tidak diletakkan dalam konteks waktu yang semakin mendekat jelang kampanye ya, dan memang harus diakui ini kan dimulai juga dengan sebuah kesadaran bahwa memang pengaruh Pak Jokowi masih sangat besar karena tingkat kepuasan publiknya yang sangat tinggi. Itu yang menurut saya dalam beberapa bulan terakhir sebenarnya sudah menjadi sebuah wacana tersendiri. Karena bukan publik, pertanyaan dari sebagian atau pemilih Jokowi, sebenarnya Pak Jokowi ini entah lebih dekat dengan Prabowo atau Ganjar, lebih mengendorse Prabowo atau Ganjar, tapi hal-hal seperti itu yang terkaan saya selama Pak Jokowi kepuasan publiknya masih tinggi, itu akan menjadi bahasan terus kita ke depan. Oke, karena gini Bang Deddy juga, bukan hanya tadi dibilang Mas Toto ada billboard begitu ya, tapi juga ada relawan Jokowi Gibran yang mendukung Pak Prabowo. Nah, apakah ini juga menjadi satu garis yang sama bahwa tadi pesannya Pak Hasto, Sekjen PDIP adalah agar Jokowi tetap bersama dengan PDIP, dukung Ganjar di Pilpres? Mbak Deddy. Kenapa? Nah, jadi maksudnya bukan hanya di billboard sebenarnya, tapi juga kan ada relawan Jokowi dan juga Gibran yang merapat ke Prabowo. Nah, apakah sindiran dari pantunnya Sekjen PDIP ini menunjukkan bahwa agar Pak Jokowi tetap satu komando bersama dengan PDIP, dukung Ganjar di Pilpres? Ya, itu kan logika yang berantakan ya kalau menurut saya gitu ya. Itu kan nyambung satu fakta dengan fakta lain yang menurut saya saling bertubrukan. Kejadian di Solo ada relawan mendukung, Gibran mendukung, kan kita udah sampaikan berkali-kali bahwa itu adalah relawan Gibran yang berasal dari partai-partai politik pendukung, di mana yang hadir di situ kebanyakan adalah aktivis partai politik gitu ya. Yang kedua memang ada sebagian ya kecil dari relawan Jokowi yang sampai hari ini. Kalau gitu Bang Deddy, mancingnya di pantun ini buat apa sebenarnya? Apa yang ingin dituju disasar? Iya, biar ketawa aja, nggak penting banget gitu loh. Tapi yang ngomong kan Pak Sekjen. Loh, jadi Sekjen nggak boleh melucu kan? Kadang-kadang kita ini aneh gitu. Politik tuh jangan terlalu tegang lah, apa-apa jadi masalah. Saya kira karena itu kan kumpul banyak orang, situasi panas gitu ya kan, bikin orang gembira tidak apa-apa toh Mbak gitu loh. Oke, kalau gitu Bang Andre, kalau misalnya sekarang ini kemudian dari Pak Prabowo sendiri, bagaimana sih dengan kedekatan dengan Pak Jokowi setelah beberapa kali dalam tanda kutip ya disindir oleh PDIP?
Iya, karena kan faktor elektoralnya Pak Prabowo juga lagi tinggi nih, lagi bagus nih, Bang Andre. Mohon maaf, Bang Andre masih di mute. Andre masih di mute. Oke. Sorry. Saya rasa nggak ada disindir ya sama PDI. Kan Bang Deddy Sitorus tadi udah menjelaskan secara terang-benderang bahwa ini urusan internal untuk menghibur peserta yang hadir gitu, supaya acaranya nggak tegang. Kan clear pernyataan Bang Deddy tadi. Masa terus dibentur-bentur? Itu satu. Yang kedua, Pak Prabowo dan Bu Mega itu hubungannya seperti kakak adik, nggak ada masalah antara PDI dan Gerindra gitu. Nah, soal kedekatan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ya wajar. Pak Prabowo adalah menterinya Pak Jokowi. Pak Prabowo adalah pembantu presiden, di mana Pak Jokowi atasan Pak Prabowo dan juga panglima tertinggi. Dan Pak Prabowo bertugas sebagai Menteri Pertahanan, di mana tentu secara berkala melaporkan kinerja dan program-program pemerintah yang ditugaskan ke beliau kepada presiden yang juga panglima tertinggi. Tentu hubungannya sangat baik dan bertemu secara rutin dan berkala seperti itu. Jadi hubungannya sangat baik gitu. Oke, karena kan saat ini beberapa survei menunjukkan bahwa elektabilitas Pak Prabowo lagi tinggi-tingginya nih, lagi on top gitu, Bang Andre. Ya, memang kalau dari segi survei, pertama apapun lembaga surveinya termasuk Mas Toto, Pak Prabowo adalah menteri terbaiknya Pak Jokowi, itu satu. Yang kedua, memang di berbagai survei yang ada, di Litbang Kompas beberapa waktu yang lalu menyatakan Pak Prabowo unggul, itu satu. Yang kedua, bahkan barusan saya juga hadir dalam rilis indikator tadi ya, rilis indikator menyatakan survei Pak Prabowo juga unggul. Bahkan yang menarik di survei indikator yang dirilis hari ini, yang saya kebetulan hadir sebagai penanggap, hasil surveinya Pak Prabowo dengan Mas Ganjar head to head sudah 11% lebih. Dan angka keterpilihan Pak Prabowo sudah tembus di atas 50,5%. Jadi kalau dua pasang calon, itu akan satu putaran di mana Pak Prabowo akan unggul. Kalau tiga pasang, insya Allah yang akan lolos dua putaran Pak Prabowo dan Mas Ganjar, dan insya Allah Pak Prabowo akan unggul di putaran kedua. Itu survei, hasil surveinya indikator. Mungkin nanti Mas Toto bulan Juni ini akan survei carta, mungkin ada juga seperti itu. Ini datanya data indikator yang baru dirilis barusan, masih fresh from oven ini. Fresh from the oven ya. Jadi salah satu alasan begitu kenapa elektabilitas dari Baca Pres ini tinggi juga kan karena efek dari Pak Jokowi. Nah, saya nggak tahu nih apakah saat ini atau betulkah begitu ya bahwa efek kuat dari seorang Pak Jokowi ini begitu memikat daya magnet untuk Baca Pres menang di Pilpres 2024. Nanti Bapak-bapak akan menjawabnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.